Bab 7. Wanita yang sama. Alamak, mati aku, keterkejutan luar biasa menggerogoti tubuh Kai, membuatnya mematung dengan bola mata yang seperti akan melompat keluar dari tempatnya. Untuk beberapa saat terpaku memandangi wanita yang baru saja keluar dari dalam lift tersebut. Ini mimpi, ini tidak nyata, racaunya sambil menajamkan penglihatan mengamati wanita itu dari tempatnya berdiri. Memastikan jika apa yang dilihatnya saat ini hanya ilusi semata. Namun, semakin wanita itu mendekat Kai semakin diserang kepanikan. Andaikan saja memiliki ilmu teleportasi, tentunya Kai sudah menghilang detik itu juga ke Antartika. Astaga Mak, ini bukan mimpi. Kepalanya menoleh ke kanan kiri melihat keadaan, sebelum akhirnya memutuskan menyembunyikan diri. Dari tempatnya bersembunyi, Kai hanya mendengar hentakan sepatu yang mengetuk permukaan lantai marmer. Kaki jenjang yang mengenakan stiletto putih setinggi 10 cm itu melangkah dengan anggun bak seorang model internasional yang sedang berjalan di atas catwalk. Tubuh proporsionalnya dibalut dress mini ketat berwarna hitam yang dipadukan dengan blazer bermotif catur hitam putih, tetapi alih-alih memakainya, blazer itu hanya tersampir begitu saja menutupi punggung dan kedua pundaknya. Sementara rambut panjang bergelombang dibiarkan terurai begitu saja. Wanita yang merupakan CEO perusahaan tersebut berjalan angkuh dengan pandangan lurus ke depan, menyusuri jejeran kubikel. Para staf yang berdiri menyambut kedatangannya tanpa mau repot-repot sekedar memberikan sapaan atau sedikit senyuman. Terus berjalan ke arah ruangannya diikuti seorang wanita yang tak kalah cantiknya dan membawa sebuah tablet berukuran 8 inci. Namun, langkahnya terhenti tepat di depan kubikel divisi public speaking yang berhadapan langsung dengan ruangannya. Berdiri menyilangkan tangan di depan dada seraya mengamati kubikel kosong yang tak berpenghuni. Ada apa, Miss? Tanya sekretaris yang mengikutinya. Aku kira karyawan yang mendapat rekomendasi dari kantor cabang sudah mulai masuk hari ini. Iya, Miss, harusnya hari ini karyawan itu sudah masuk. Jawabnya kebingungan sambil melempar pandang pada karyawan di samping kiri dan kanan meja kosong tersebut. Seolah meminta penjelasan mengenai karyawan yang harusnya sudah menempati meja itu. Hari pertama saja sudah seperti ini, batalkan saja pemindahan, karyawan baru itu, Miss, potong Bara cepat dengan kepala menunduk takut-takut. Dia sudah datang dari pagi tadi bersama saya. Apa karyawan itu tembus pandang? Tanya CEO yang dipanggil Miss itu dengan nada dingin dan ketus. Hah. Bara refleks mengangkat wajah dan menoleh ke arah meja Kai. Lah, kok kosong? Barusan tadi ada kok Miss. Ngilang kemana tuh anak? Tanyanya terheran-heran yang malah mendapat pelototan tajam dari sang CEO. Bara segera menengok meja kosong tersebut dan terkejut mendapati Kai meringkuk di bawah kolong meja. Loh, Kai, apa yang kamu lakukan di bawah situ? Kai meringis memandang Bara. Wajahnya pucat dengan keringat dingin sebesar biji jagung yang membasahi pelipis. Kepalang tanggung, Kai akhirnya keluar dari bawah sana sambil melengkungkan senyum tertahan. Oh, itu, tadi pulpen saya jatuh. Saya cari-cari tapi tidak ketemu, jawab Kai kikuk dan terbata-bata karena debaran jantung yang memompa sangat kencang. Perlahan-lahan bangkit berdiri dengan menundukkan kepala dalam-dalam menyembunyikan wajahnya, sambil berkali-kali memperbaiki posisi kacamata. Jadi kamu karyawan pindahan itu? CEO cantik itu memindai keseluruhan penampilan Kai yang mengenakan kemeja putih lengan panjang dengan kancing yang full tertutup sampai di kerah. Kaki panjangnya dibungkus dengan celana bahan hitam pekat yang bukannya menggantung di pinggang malah berada di atas perut. Belum lagi potongan rambut yang entah dicukur di salon mana. Dan, jangan lupakan kacamata yang salah satu lensanya pecah dan terlihat buram. Sang CEO bergidik geli dengan sudut bibir terangkat membentuk senyum penuh ejekan melihat gaya lelaki itu yang sangat tidak mencerminkan sebagai karyawan sebuah perusahaan fashion ternama. Iya, Bu, jawab Kai seraya membungkukkan tubuh dan menahan gestur tubuhnya. Terus menyembunyikan wajah dari wanita di hadapannya. CEO cantik itu memutar bola mata, mengabaikan Kai lalu berbalik dan berjalan masuk ke ruangannya. Sudah bertemu kepala HRD? Tanya sekretaris yang masih berdiri di depan meja Kai. Belum Bu, jawab Kai disertai gelengan kepala. Bawa CV-nya. Ada, Bu, jawab Kai lagi disertai gerakan terburu-buru meraih tas dan mengeluarkan map bening berisi lembaran CV. Bawa CV itu ke ruangan Miss, ucapnya lalu berbalik menyusul CEO yang sudah lebih dulu masuk ke dalam ruangan. Begitu wanita itu menghilang dari pandangan,
Kai yang sejak tadi gemetaran salah tingkah langsung menghempaskan tubuh duduk di kursi dan menyeka keringat dinginnya. Yang tadi itu. Tanda tanya petik 2. Dia Areta Chalondra, CEO Pulse. Kalau yang satunya Akira Sain, sekretaris CEO, terang bara menjelaskan. Jadi dia. Napas Kai seketika memburu. Tangannya spontan terangkat membekap mulut yang ternyata sudah kurang ajar mencicipi bibir CEO tempatnya bekerja. Untung saja malam itu dia tidak sampai berbuat jauh, jika tidak tentunya saat ini Kai tinggal nama. Innalillahi, cantik bukan? Bara tersenyum menggoda Kai yang saat ini jiwanya seakan berlarian entah kemana. Astaga naga, kenapa bisa kebetulan begini? Cilaka 12. Kai menggumam dan merutuk tidak jelas dalam hati. Pikirannya kembali mengingat serangkaian kejadian pada malam itu yang membuat tubuhnya lemas seketika. Hei, bukannya kamu disuruh membawa itu? Tegur Bara menunjuk map CV karena melihat Kai hanya mematung dengan tatapan kosong. Kai tersentak dan tersadar dari lamunan. Sekarang. Tahun depan. Iyalah sekarang. Mau dipecat di hari pertama bekerja. Kai menelan ludah dan buru-buru bangkit berdiri. Menghampiri ruangan serba kaca yang berhadapan dengan kubikelnya dengan langkah berat seakan membawa beban beratus-ratus ton karung beras di kedua pundak. Ya Tuhan, tolong selamatkan hambamu yang tidak bersalah ini. Kai menarik napas panjang berulang kali seraya merapalkan berbagai mantra sebelum akhirnya memberanikan diri meraih handle pintu dan mendorongnya diikuti langkah kaki yang bergerak maju. Berikan CV-mu pada Miss. Perintah Akira yang berdiri tidak jauh dari ambang pintu begitu melihat Kai masuk ke dalam ruangan. Setelah mengucapkan itu, ia keluar dari dalam ruangan sambil melakukan percakapan via ponsel dengan seseorang. Menelan ludah berkali-kali, Kai berjalan menunduk menghampiri meja dan meletakkan CV-nya di atas meja lebar berbahan kaca tanpa berucap sepatah kata pun, jari lentik mulus berkuku panjang meraih map itu dan membukanya. Kai berdiri mematung sambil bernapas dengan sangat pelan. Sangat-sangat pelan seolah takut dikenali hanya dari suara napasnya. Aura mencekam yang terasa sangat kental menyelimuti, membuat Kai merasa seperti berada di tengah hutan lebat yang dingin lagi gelap dan berusaha bersembunyi dari terkaman hewan buas yang mengintainya. Jadi namamu Kaindra Alvareza. Suaranya lembut namun dengan nada tegas yang dingin seketika menarik kesadaran Kai kembali dari pikiran yang menjelajah di hutan. Iya, Bu. Ibu. Mata Areta melotot memandangi Kai. Memangnya aku ibumu? Wajah Kai terangkat dan refleks menggeleng. Maaf, Bu. Miss. Pandangan mereka bertemu. Peluh kembali membanjiri wajah Kai, saat mata Areta menelisik keseluruhan wajahnya. Kembali jantungnya jumpalitan seakan menaiki roller coaster. Apa dia mengenaliku? Apa dia mengingat kejadian malam itu? Apa dia ingat aku menciumnya? Apa dia akan membunuhku? Apa dia? Kacamatamu kenapa? Kai tersentak sepersekian detik. Oh ini karena Anda yang menabrak saya. Ingin rasanya menjawab seperti itu. Tapi mulutnya malah berkata lain. Karena pagi tadi saya tidak sengaja jatuh sewaktu buru-buru berangkat kemari Miss. Lain kali perhatikan penampilanmu saat datang kemari. Ini perusahaan fashion, kantor bergengsi. Tunjukkan image yang sesuai dengan tempatmu bekerja, baik, Miss, balasnya seraya menyeka keringat dingin yang bercucuran karena tatapan tajam dari mata bulat di depan masih terarah penuh padanya. Kamu datang dari kutub utara ya? Kedua alis Kai terangkat. Tidak mengerti maksud pertanyaan barusan. Aku pikir ruanganku ini sudah cukup dingin untuk orang Indonesia tulen seperti dirimu. Kai semakin tidak mengerti. Wanita yang mewarisi darah Tiongkok dari sang ayah serta keturunan Amerika dari sang ibunda itu menyandarkan punggung ke sandaran kursi sambil melipat tangan. Memandangi Kai dengan tatapan mengintimidasi. Sejak tadi kamu berdiri di hadapanku, kamu sudah mandi keringat. Jika tidak sanggup bekerja di sini lebih baik kamu mundur, gertaknya. Oh, tidak. Saya siap bekerja. Sangat siap Miss. Mata yang tadi melotot padanya akhirnya beralih memandangi lembaran CV dan membaca dengan serius. Diam-diam Kai mencuri pandang melihat bibir Areta yang bersemu merah. Adegan dirinya mencium bibir itu kembali terlintas memenuhi pikirannya. Membuat jantungnya kembali memompa kencang dan bulir keringat dingin yang kembali terjatuh. Jangan lihat, jangan ingat, jangan pikirkan. Kai mencoba mengalihkan perhatiannya dengan menurunkan pandangan. Akan tetapi, matanya justru terjebak pada belahan dada Areta yang sukses mengingatkannya akan isi di balik pakaian ketat yang dikenakannya.
Bagaimana dua gumpalan padat berisi yang tersembunyi di sana sudah pernah dilihatnya polos tanpa penutup apapun. Astagfirullah, lirihnya berucap tanpa sadar sambil menggeleng-gelengkan kepala menghalau pikiran kotor. Bahkan tanpa sadar tangannya ikut terayun-ayun di atas kepala. Membuat Aretha yang duduk di depannya jadi memandang aneh. Kamu kenapa, Ayan? Aretha bergidik ngeri seraya memundurkan kursi sejauh beberapa sentimeter dari meja melihat tingkah laku Kai yang aneh bin ajaib. Kai yang tersadar refleks menenangkan diri dan tersenyum salah tingkah. Bukan, Bu, Miss. Alhamdulillah saya sehat. Tidak penyakit Ayan. Aman. Kamu mundur sedikit, jangan dekat-dekat dengan mejaku. Tapi saya sehat, Miss. Gak sakit. Mundur, bentaknya. Kai spontan mundur selangkah. Lagi, mundur lebih jauh. Kaki Kai kembali mundur hingga 3 langkah. Begini, Miss. Aretha mengangguk dan memajukan kursinya merapat di meja. Baiklah, aku harap ke depannya kamu bisa berkontribusi kepada perusahaan ini. Jika kamu bekerja dengan baik maka perusahaan juga akan loyal padamu. Sampai di sini ada pertanyaan, Kai terdiam beberapa saat. Tanyakan saja, karena keluar dari ruangan ini kamu sudah tidak bisa bertanya apapun lagi padaku. Kai menelan ludahnya susah payahan sebelum memberanikan diri bertanya. Apa? Apa Miss tidak mengenal saya? Memangnya kamu siapa mesti saya kenal? Kembali Kai menelan ludah dan memaksakan diri tersenyum. Baguslah. Soalnya saya memang bukan siapa-siapa, lirihnya menjawab hingga tidak terdengar jelas ke telinga Aretha, kamu bilang apa tadi? Oh, tidak, Miss. Bukan apa-apa. Baiklah, kamu bisa keluar. Kai membungkuk sopan lalu memutar tubuh berbalik. Tapi langkahnya tertahan saat sekretaris bernama Akira itu kembali masuk ke dalam ruangan dan langsung berbicara sesuatu. Miss, data orang yang Anda cari sudah ketemu. Tapi, perkataan Akira terjeda karena merasa ragu untuk mengatakannya. Tapi kenapa? Sebaiknya Anda menemuinya saja langsung. Memangnya ada apa? Akira spontan melirik ke arah Kai. Seakan memberitahu jika masih ada orang lain di antara mereka. Jadi berapa biaya perbaikan kaca mobilku? Tanya Aretha mengalihkan topik pembicaraan. Katanya 31 juta. Saya baru saja melunasinya karena tidak ditanggung oleh asuransi. Mobil Anda sekarang sudah diantar ke apartemen. Minta nota perbaikannya. Aku akan menuntut orang yang memecahkannya 2 kali lipat. Enak saja, sudah merusak mobil orang dan hanya meninggalkan maaf di secarik kertas. Tapi, Miss, kamu membantah perintahku. Akira menghela napas kemudian mengangguk. Baik, Miss. Bawa aku menemui orang itu sekarang. Perintahnya seraya bangkit berdiri dan memutari meja hendak berjalan keluar ruangan, tapi langkahnya terhenti sebelum mencapai pintu. Kamu kenapa masih ada di sini? Tanyanya pada Kai yang masih mematung di depan pintu. Tersadar, Kai segera melenggang keluar secepat kilat. Bukan ke arah kubikelnya, melainkan ke arah toilet dan mengurung diri di sana. Membentur-benturkan kepala pada dinding marmer yang dingin sambil meratapi nasibnya ke depan. Ingin rasanya Kai melompat dari ketinggian tebing dan menenggelamkan diri ke dalam lautan lepas. Bab 8. Interogasi. Aku tak akan meninggalkanmu, kalimat itu terus terngiang-ngiang di telinga Aretha bersama sekelebat bayangan wajah seorang pria. Aretha berusaha keras melihat wajah pria yang semakin mendekatinya, sebelum akhirnya bayangan itu buyar oleh suara wanita yang memanggil berulang kali. Miss Aretha, Aretha. Aretha membuka mata dan terkesiap. Astaga, aku ketiduran, serunya mengerjapkan mata dan menarik kesadaran sepenuhnya. Apa sudah sampai? Lanjutnya bertanya. Sejak 2 menit yang lalu. Akira menjawab seraya membuka seat belt yang melingkar di tubuh. Kamu mimpi buruk. Mimpi. Aretha membisu sekian detik lamanya seraya mengulang ingatan dalam mimpi barusan, tetapi sayangnya ingatan itu masih sangat berkabut dan membuatnya lebih memilih untuk mengabaikan, entahlah, sepertinya aku mimpi aneh. Apa aku mengigau sesuatu? Hanya menggumam tidak jelas. Kamu terlihat sangat mengantuk. Apa kamu tidak tidur semalaman? Ya, begitulah. Aku sama sekali tak bisa tidur. Memikirkan Atar. Jangan sebutkan nama kotor itu lagi, seru Aretha, melirik tajam pada Akira. Tapi dia itu tunanganmu kalau kamu lupa. Tidak lagi sejak 2 hari yang lalu. Bukannya kamu mencintainya dengan segenap hati dan perasaan. Persetan dengan cinta itu. Akira menghela napas panjang dan menyandarkan punggung ke jok mobil. So, yeah, it's over. Seriously.
Aku mungkin bisa memaafkan kesalahan yang lain, tapi berselingkuh, no way, tegasnya. Tapi pernikahan kalian kan sudah di depan mata. Semua sudah dipersiapkan. Undangan sudah siap disebar. Event organizer, catering, gedung, gaun pengantin dan segala tetek bengeknya sudah hampir rampung 90%. Bahkan rencana bulan madu kalian sudah dipersiapkan jauh-jauh hari. Ya, tinggal dibatalkan saja bisa kan? Kamu yakin? Apa kamu benar-benar tidak mau mencari tahu dulu? Coba pikir baik-baik. Mungkin saja ada kesalahpahaman yang terjadi. Salah paham. Kamu pikir aku buta? Untuk apa mencari tahu jika aku melihatnya dengan mata kepalaku sendiri? Kamu juga melihatnya sendiri bukan? Dia bercumbu dengan seorang wanita di ruangannya. Bercumbu dengan sangat mesra yang bahkan tidak pernah dia lakukan denganku, lanjutnya berucap geram sambil mengepalkan tangan. Ingatan Aretha kembali berlabuh pada malam di saat ia baru saja tiba dari perjalanan bisnis ke China selama seminggu. Berniat memberi kejutan dengan datang tiba-tiba ke kantor tunangannya, justru malah dirinya yang dikejutkan dengan penampakan tunangannya yang berada di bawah tindihan tubuh wanita dengan bibir yang saling menyatu dan melumat satu sama lain. Kancing kemeja laki-laki yang dicintainya selama 5 tahun itu sudah terlepas sepenuhnya, sementara sang wanita hanya memakai pakaian dalam sebab pakaiannya sudah berhamburan di lantai. Mengingat itu semua, tidak ada lagi alasan bagi Aretha untuk berkompromi. Akira yang juga turut melihat kejadian itu sampai tidak tahu harus berbuat apa. Iya sih, aku sampai speechless dan tak bisa berkata-kata. Apalagi kamu yang langsung lepas kontrol menghancurkan semua isi kantornya. Membuat keributan serta kehebohan kemudian pergi begitu saja dan menghilang semalaman, ungkapnya. Oh my god, jangan ingatkan aku dengan hal memalukan itu. Tapi semuanya sudah terlanjur tersebar Miss Aretha. Gosip tentang dirimu saat ini sedang diperbincangkan banyak orang. Terutama rekan bisnis perusahaan kita. Sudahlah, jangan bahas itu lagi. Saat ini aku tidak mau membahasnya. Kepalaku rasanya seperti mau meledak. Akira memutar bola mata dan menggeleng-gelengkan kepala. Baiklah, baiklah. Sekarang turunlah, kamu pasti belum makan apapun sejak pagi tadi. Aku tidak lapar. Please, Ray, jangan membuatku seperti mengurus seorang bayi. Kita makan dulu sambil menunggu orang itu datang kemari. Akira meraih paperback dari kursi penumpang belakang lalu membuka pintu dan segera turun dari mobil. Aretha melihat keluar jendela mobil, mengamati restoran di depannya sebelum akhirnya membuka pintu mobil dan mengikuti langkah Akira memasuki restoran tersebut. Keduanya memilih duduk pada sofa melengkung dengan meja bulat di tengah, pada sudut ruangan yang memberikan privasi. Hidangan salad dari campuran sayuran serta minuman low sugar menemani keduanya di atas meja. Apa kamu yakin orang itu akan datang alih-alih kabur melarikan diri? Tanya Aretha yang sudah tidak sabar menunggu. Tenang saja, aku sudah memerintahkan orang untuk membawanya kemari. Cek, harusnya kamu menyuruhnya datang lebih awal dan tidak membuatku menunggu seperti ini. Kamu tahu kan, aku tidak suka menunggu. Itu karena aku ingin kamu mengisi perut lebih dulu agar bisa mengontrol emosi bila bertemu dengannya. Aku tak ingin melihatmu meledak-ledak tidak jelas. Memangnya siapa laki-laki itu sampai kamu tidak membiarkanku melihat datanya, sebentar lagi kamu akan melihatnya. Aku yakin kamu tidak akan percaya jika kamu hanya melihat data laki-laki yang bersamamu di hotel malam itu. Aretha memicingkan mata. Menatap Akira penuh curiga. Dia bukan Atar, kan? Kamu tidak sedang bekerja sama menjebakku bertemu dengannya bukan? Justru aku malah berharap jika laki-laki itu adalah Atar. Tapi ini sangat jauh di luar ekspektasiku. Akira memijit-mijit pelipisnya dengan gemas. Ya Tuhan, aku tak bisa membayangkan apa yang sudah laki-laki tua itu lakukan padamu di kamar hotel. Sudah aku katakan, tidak terjadi apapun, tukas Aretha, namun sepersekian detik berikutnya langsung menoleh memandangi Akira. Tunggu dulu, laki-laki tua, apa maksudmu? Tanyanya disertai kerutan alis yang melengkung dalam. Bola matanya melebar penuh menatap wanita berdarah campuran Jepang di hadapannya. Akira membuang napas kasar lalu menyodorkan tablet berukuran 8 inci ke hadapan Aretha. Kalau begitu lihat saja sendiri data orang itu supaya kamu tidak terlalu terkejut begitu melihatnya. Aretha melirik tablet di atas meja. Baru akan meraihnya, gerakan tangannya langsung terhenti saat tiba-tiba ponsel Akira berdering. Ya, suruh orang itu langsung masuk, perintah Akira sesaat setelah menerima panggilan di ponsel.
Kurang dari 5 menit seorang laki-laki paruh baya muncul dari ambang pintu restoran dan terus berjalan menghampiri meja mereka dengan dituntun oleh seorang laki-laki berpakaian rapi. Menunduk hormat tanpa berucap, laki-laki yang merupakan bawahan Akira itu langsung beranjak meninggalkan Bapak paruh baya bersama dua wanita yang seakan ingin menguliti Bapak itu hidup-hidup. Akira memindai Bapak paruh baya bertubuh tambun dengan perut buncit itu dari atas hingga ke bawah kaki secara saksama. Sementara Areta justru memasang ekspresi kebingungan dengan wajah angkuhnya. Kedua wanita itu saling pandang selama beberapa detik seolah saling berbicara menggunakan telepati. Satu anggukan dari Akira membuat Areta langsung membekap mulut dengan kedua tangan. Matanya membola sempurna nyaris melompat keluar. Akira kemudian bangkit berdiri, menatap tajam laki-laki paruh baya itu dengan pandangan penuh selidik sebelum akhirnya menjulurkan tangan kanan ke depan. Perkenalkan, nama saya Akira. Saya yang sudah memerintahkan orang tadi untuk membawa Bapak kemari. Bapak itu mengabaikan uluran tangan Akira dan malah merapatkan kedua tangan di depan dada. Maaf. Bukannya sombong, tapi kita bukan muhrim Neng. Akira tersenyum kikuk dan menarik tangannya cepat ke sisi tubuh. Silakan duduk, ucapnya mempersilakan. Bapak berusia sekitar 60 tahunan itu segera menarik kursi berbahan rotan anyaman dari balik meja yang berada di seberang Areta dan Akira yang duduk saling berdampingan. Mendudukinya dengan gerakan canggung dan memasang senyum tanpa rasa bersalah. Areta termangu di tempat, masih syok melihat penampakan di depannya saat ini. Kamu bercanda kan? Bisik Areta di samping Akira. Matanya melirik tajam Bapak yang saat ini malah sibuk mengamati detail langit-langit restoran yang dipenuhi lukisan abad pertengahan. Karena itulah kukatakan sebaiknya kamu melihatnya saja langsung, balas Akira sama berbisiknya. Oh my god, aku tidak bisa mempercayai ini, seru Areta memekik. Membuat Bapak paruh baya di hadapannya itu langsung mengalihkan perhatian padanya. Maaf, Bapak baru menginjak tempat seperti ini. Maklum. Zaman Bapak muda belum ada tempat seperti ini. Mengabaikan kelakar Bapak itu. Akira segera menyalakan tablet yang tadi berada di depan Areta. Membuka file data dan membacanya sekilas. Bapak Harun Al-Hashim, benar? Tanyanya mulai menginterogasi. Iya, itu benar nama Bapak, Neng. Bapak tahu mengapa saya ingin bertemu dengan Bapak di sini. Nada suara Akira terdengar tegas dan penuh penekanan. Bapak bernama Harun itu lantas menggelengkan kepala dengan raut kebingungan. Kalau boleh tahu, ada apa ya Bapak dibawa ke sini? Baiklah, saya tak akan berbasa-basi, ujar Akira semakin penuh ketegasan. Bapak kenal dengan wanita di samping saya ini. Pak Harun seketika mengarahkan pandangan pada Areta yang tampak dingin dan tak ada ramah-ramahnya. Memindai wajah angkuh itu dalam 2 detik lalu menggelengkan kepala. Coba Bapak ingat baik-baik. Kembali pandangan Pak Harun menelisik wajah Areta. Beberapa detik kemudian matanya berbinar seakan sudah mendapatkan ingatan. Saya ingat sekarang, serunya antusias. Bagus, berarti Bapak sudah paham mengapa saya panggil kemari, potong Akira. Mengira Bapak itu sudah paham maksudnya. Akan tetapi, perkataan Bapak itu selanjutnya di luar dugaan. Iya, saya kenal Neng cantik ini. Neng ini yang sering muncul di sinetron Ikan Terbang itu, kan? Sinetron istri teraniaya yang sering ditonton istri saya. Pertanyaan sekaligus pernyataan aneh itu membuat Akira langsung tersedak ludahnya sendiri. Sedangkan Areta malah menautkan kedua alis diikuti bola mata yang melotot marah. Sejak kapan dia main sinetron? Bukan ya, tanya Pak Harun menyadari tatapan horor Areta padanya. Bapak tidak usah pura-pura tidak tahu. Sekarang jelaskan apa yang sudah Bapak lakukan padaku. Sorot mata Areta semakin tajam tertuju penuh pada Pak Harun. Pak Harun mengerjap-ngerjap, tidak mengerti arah pembicaraan wanita cantik di depannya. Maksud Neng, apa ya? Begini, Akira mengambil alih percakapan dan memberi isyarat mata pada Areta agar tetap tenang. Saya tidak mungkin memanggil Bapak sembarangan kemari jika tidak memiliki bukti yang kuat. Jadi karena itu mohon kerjasamanya sebelum saya mengambil tindakan hukum. Kedua alis Pak Harun spontan terangkat maksimal. Tunggu dulu, ini maksudnya apa? Bapak benar-benar tidak mengerti. Bisa dijelaskan lebih rinci? Bola mata Akira bergerak menelisik. Mencari jejak kebohongan di mata tua Bapak itu. Namun yang ditemukan adalah binar mata polos yang terlihat jujur. Jadi, begini. Bab 9, siapa laki-laki itu? Titik. Pak Harun masih anteng duduk di tempatnya.
Perhatiannya tercurahkan sepenuhnya pada dua wanita cantik yang berada di hadapannya. Menunggu penjelasan mengapa dirinya bisa dibawa tiba-tiba di restoran tersebut. Jadi begini, wanita Made in Japan itu mulai berbicara dengan nada yang sengaja dilambat-lambatkan. Mungkin agar Bapak yang terbengong-bengong di depannya itu bisa paham. Pada Sabtu dini hari, apa benar Bapak check-in di Floris Hotel? Alis Pak Harun terangkat, mencoba menelaah. Baru akan membuka mulut. Akira kembali menyerobot. Bapak tidak bisa mengelak karena data diri Bapak yang ada di sana, tegasnya. Astaga, Neng, beri Bapak kesempatan bicara dulu ngapa? Main serobot aja, pungkas Pak Harun. Mengalihkan pandangan pada Aretha dan memandangi wanita itu dengan dalam. Astaga, maaf. Bapak benar-benar tidak mengenali, maklum sudah uzur, pantas saja dari awal melihat seperti tidak asing. Ternyata Neng ini wanita mabuk malam itu, lanjutnya seraya menggeleng-gelengkan kepala, jadi benar itu Bapak, tanya Akira dan Aretha serempak. Iya, itu memang Bapak yang bantu check-in di hotel. Karena tidak tahu Neng mau dibawa kemana. Neng itu mabuk parah kayak orang gila, mana pakaian Neng juga. Astagfirullah, terbuka di mana-mana. Neng ini cantik. Harusnya bisa jaga diri, jaga pakaian. Bagaimana kalau orang jahat yang menemukan Neng malam itu? Kan bisa bahaya. Kasihan orang tua Neng. Pasti kepikiran Pak Harun terus berceramah panjang lebar. Aretha dan Akira yang berniat menuntut penjelasan jadi melongo dibuatnya. Terlebih saat Pak Harun membacakan berbagai macam hadits tentang menjaga aurat. Seperti dua anak gadis yang disidang karena kepergok nakal oleh bapaknya, Aretha dan Akira terpaku dengan salah tingkah mendengar kultum mendadak. Bahkan saking menusuknya sindiran bapak itu, Aretha merapatkan blazer dan menarik kain taplak meja menutupi pahanya. Begitupun dengan Akira yang juga tidak berkutik. Ini kenapa bisa jadi seperti ini, bisik Aretha pada Akira. Matanya melotot dengan gigi menggelatuk menahan diri. Mana aku tahu, harusnya gak gini konsepnya, ya, udah. Cepat, seru Aretha seraya menginjak kaki Akira di bawah meja, membuat mata Akira membola menahan sakit. Akira berdehem dan menegakkan punggung seraya mengembalikan kembali sikap tegasnya. Sudah ceramahnya, Pak. Pak Harun tersentak, mulut yang tadinya berkomat kamit tanpa jeda langsung terkatup rapat. Menelan ludah kemudian menerbitkan senyum. Maaf. Bapak keterusan. Terbiasa di masjid suka ceramah singkat. Lihat Neng cantik gini, Bapak jadi teringat anak gadis satu-satunya. Oh iya, jadi, bagaimana? Tanyanya balik, bagaimana apanya? Tanya Akira yang mendadak blank. Kembali Aretha menginjak kaki berbalut stiletto hitam di bawah sana saking kesalnya. Sakit bego, seru Akira tanpa sadar. Meringis sambil mengusap punggung kakinya. Aretha hanya menyeringai dan mengabaikan kesakitan sahabatnya itu. Kemudian menatap Pak Harun setajam silet. Seakan ingin menguliti bapak itu hidup-hidup. Kalau begitu, jelaskan apa yang sudah Bapak lakukan padaku di kamar hotel. Melakukan apa? Bapak tidak melakukan apapun kok. Yakin, sambar Akira memastikan. Wajahnya masih memekik menahan nyeri di kaki. Pak Harun mengangguk yakin. Lalu yang membuat temanku ini setengah bugil itu siapa kalau bukan Bapak? Dedemit, emosi Akira terpancing. Astagfirullah, sumpah. Demi Allah. Salaman sama yang bukan mahram saja Bapak tidak berani. Gimana mau melakukan apa-apa? Bapak ingat umur. Bapak itu cuma sebatas menolong membawa Neng ke hotel. Hanya itu. Tapi mengapa ada pakaian Bapak yang tertinggal? Pakaian? Pakaian apa? Akira meraih paperbag dan menyodorkannya pada Pak Harun. Ini bukannya pakaian Bapak. Dengan penasaran, Pak Harun bergegas mengeluarkan isinya. Astaga, ini kan pakaian anak muda itu. Anak muda, kembali Aretha dan Akira berucap serentak. Iya, pemuda yang menolong Neng awalnya. Tunggu dulu, maksudnya ada laki-laki selain Bapak? Pak Harun mengangguk cepat kemudian menceritakan rentetan kejadian menurut versinya pada malam itu dengan serius. Astaga, Bapak, kenapa gak bilang dari awal? Akira menepuk kening gemas. Iya, kan Bapak baru ingat. Jadi laki-laki itu yang membawaku ke kamar, bukannya Bapak. Pak Harun manggut-manggut mengiyakan. Akira merogoh saku dan mengeluarkan potongan kertas ke atas meja. Asteris jadi yang memecahkan kaca mobil dan menulis pesan maaf di kertas ini juga bukan Bapak. Kembali Pak Harun manggut-manggut melihat kertas di meja, astaga. Bisa gila aku, rutuk Akira geram seraya memandangi Aretha yang terduduk syok. Apa pemuda itu sudah berbuat sesuatu, hanya Tuhan dan laki-laki itu yang tahu Pak.
Karena teman saya yang satu ini terlalu mabuk sampai tidak menyadari apapun, seru Akira kesal. Menyudutkan Areta yang masih membisu sambil menggigiti ujung kuku. Kepala Pak Harun menggeleng-geleng, tangannya bergerak mengusap-usap rambut tipis yang mulai memutih di ujung dagu. Bapak benar-benar tidak menyangka jika dia bisa melakukan hal itu. Bapak menyesal mempercayainya. Padahal harusnya Bapak peka jika anak muda seperti dia pasti masih dalam jiwa yang menggebu-gebu dan penuh hasrat. Tentunya belum bisa mengendalikan hawa nafsu yang menguasai. Apalagi diberi kesempatan bebas berdua dengan wanita cantik di tempat yang menunjang. Saat dia meminta doa untuk berjodoh dengan Neng, harusnya Bapak sudah bisa memperkirakan niatnya. Kucing mana sih yang tidak mau dikasih ikan cuma-cuma? Bapak bisa diam gak sih? Potong Akira dengan kedua tangan yang sudah mencengkeram kepala. Maaf Neng. Bapak cuma mengeluarkan pendapat. Ada baiknya sekarang kita mencari saja pemuda itu untuk bertanggung jawab. Bisa bahaya kalau perut Neng tiba-tiba melendung tanpa menikah. Astaga, Bapak. Areta tiba-tiba menggeprak meja lalu bangkit berdiri dan berkacak pinggang. Aduh, Neng. Bapak hampir saja jantungan. Apa Bapak tidak mengenal siapa laki-laki itu? Pak Harun menggeleng-geleng. Bapak benar-benar tidak kenal. Bapak ini tidak sedang menipu kami kan? Bisa saja Bapak melempar batu sembunyi tangan. Astagfirullah. Lagi-lagi Pak Harun menggeleng-gelengkan kepala dan mengusap dada. Kalau tidak percaya, Neng periksa saja CCTV hotel. Seakan tersadar, Areta spontan melempar tatapan pada Akira. Kamu pikir aku sebodoh itu sampai tidak berpikir ke sana, lalu, ada orang yang mendahuluiku. Sepertinya ada yang menyabotase semua CCTV di hotel itu. Jawab Akira. Yang kutemukan hanya data Bapak ini dari resepsionis yang baru mau memberitahu setelah aku mengancamnya, astaga. Kenapa tidak berkata dari awal? Apa kamu tidak berpikir jika ini ulah atar? Mata Areta memelototi tajam Akira. Karena aku merasa laki-laki yang bersamamu di kamar hotel itu bukan dia. Lalu, apa laki-laki itu yang sudah menyabotase semua CCTV di hotel? Mungkin saja. Areta memutar bola mata dan langsung menyeret tubuhnya keluar dari balik meja. Kamu mau kemana? Aku pusing. Aku tunggu di mobil, ujarnya lalu mengayunkan langkah meninggalkan Akira dan bapak itu. Dasar, pekik Akira kesal. Sementara Pak Harun lagi-lagi menggeleng-gelengkan kepala menatap punggung Areta yang menjauh. Entah sudah berapa kali kepalanya bergerak seperti itu. Apa Bapak tidak tahu nama atau di mana laki-laki itu tinggal? Tanya Akira kembali begitu Areta hilang dari pandangannya. Kalau tidak salah ingat namanya, Tai. Tai, hah. Kening Akira mengerut. Tai, ulangnya dengan nada jijik bercampur geli, aduh, Bapak benar-benar lupa. Pokoknya ada Tai-Tai-nya di depan. Tubuh Akira bergidik geli berkali-kali. Nama yang aneh. Memang benar, Neng. Seaneh orangnya. Bapak ingat ciri-ciri laki-laki itu. Pak Harun menengadahkan wajah seraya mengingat-ingat. Kalau menurut Bapak sih dia cukup tampan. Alisnya tebal, hidungnya tinggi, kulitnya cukup cerah untuk ukuran laki-laki. Tingginya lumayan di atas rata-rata, jauh lebih tinggi dari kalian berdua yang seperti model. Tidak kurus tapi tidak juga gemuk. Dia itu. Apa ada ciri-ciri yang lebih spesifik? Tanya Akira memotong. Tapi perhatiannya tiba-tiba teralihkan begitu melihat mobil yang dikendarainya tadi sudah melaju meninggalkan pelataran restoran dari balik kaca jendela. Sit, makinya seraya bangkit berdiri. Maaf, Pak, sepertinya saya harus pergi. Nanti saya hubungi lagi, pamitnya. Pak Harun ikut bangkit berdiri. Tapi, Neng, Bapak pesan saja makanan. Nanti akan masuk ketagihan saya, ucapnya lagi sambil terburu-buru berlari keluar restoran. Bu, bukan itu. Astaga, Bapak baru ingat kalau rambut laki-laki itu ikal dan berkacamata. Pecah lagi kacamatanya. Bab 10. Insiden kedua, brak. Areta membanting pintu mobil dengan keras kemudian menyerahkan kunci pada petugas valet kantornya. Mengayunkan langkah terburu-buru memasuki bangunan megah kantornya dengan raut wajah masam tanpa menyisakan keramahan sedikit pun. Mengabaikan setiap staf yang menunduk hormat saat berpapasan dengannya. Tidak lama berselang, sebuah taksi berhenti tepat di depan pintu utama kantor. Akira turun tergesa-gesa dari dalam taksi tersebut dan setengah berlari menyusul Areta yang sudah hampir mencapai lift. Miss, teriaknya memanggil. Namun orang yang dipanggil terus saja melenggang anggun dan berjalan masuk ke dalam lift. Akira mempercepat langkah berlari dan berhasil menyusul. Menyelipkan tubuh langsingnya di antara pintu lift yang hampir menutup.
Astaga, kamu benar-benar keterlaluan. Akira merutuki Areta dengan napas tersengal-sengal. Bisa-bisanya kamu pergi begitu saja dan meninggalkanku, lanjutnya lagi berseru seraya menekan angka pada tombol lift. Detik kemudian lift bergerak membawa mereka naik menyisir tiap lantai bangunan gedung. Areta hanya menyeringai dan memutar bola mata menyikapi kekesalan Akira. Pikirannya saat ini benar-benar penuh dan tak ingin menambahnya lagi dengan memikirkan perkataan Akira. Aku tidak mengerti, bagaimana jalan pikiranmu itu, seru Akira masih berusaha menormalkan pernapasan. Kamu tidak perlu mengerti, balas Areta ketus. Cek, apa kamu sama sekali tidak kepikiran siapa laki-laki yang sudah menidurimu? Mata Areta spontan melotot. Jaga bicaramu. Memang begitu kenyataannya kan? Areta baru akan membuka mulut membalas perkataan Akira saat kemudian lift terhenti pada lantai 5 disusul pintu yang terbuka. Seorang laki-laki berkacamata berdiri mematung di depan pintu lift dengan ekspresi terkejut. Kamu mau masuk atau hanya berdiri saja di situ? Areta bertanya dengan nada ketus disertai pelototan mata. Laki-laki di depan pintu bergegas masuk dengan kepala menunduk. Membawa tubuhnya merapat pada sisi kanan dinding lift dan bersandar di sana. Tubuh tingginya memunggungi dua wanita cantik yang merupakan atasannya. Kamu karyawan baru itu kan? Tanya Akira memastikan setelah pintu lift kembali menutup. Siapa tadi? Kakak Indra, Bu, jawab Kai lirih dengan sedikit memutar tubuh menoleh. Oh, iya, Pak Indra, ulang Akira. Areta hanya melirik sepintas dan kembali meluruskan pandangan pada pintu lift berbahan stainless steel Highlands dengan finishing yang sangat mengkilap. Kedua tangannya menyilang di depan dada dengan cuek. Dari mana Pak Indra? Lanjut Akira bertanya. Itu, dari ruang. Ruang HRD, jawab Kai terbata-bata dengan suara yang teramat pelan. Pak Indra sudah paham sistem kerja pada divisi yang baru. Sudah, Bu, jawab Kai singkat. Masih dengan suara pelan tanpa ada penekanan. Kalau ada yang tidak paham bisa tanyakan pada yang lain. Jangan diam dan berusaha mengerjakannya sendiri. Baik, Bu, Pak Indra sudah makan siang kan? Sudah, Bu. Akira menutup obrolan dengan mengangguk singkat. Sementara Kai kembali memutar tubuh menghadap ke dinding lift. Tubuhnya seakan menciut di sana. Kembali mata Areta melirik sinis Kai. Bola matanya bergerak-gerak memindai laki-laki itu dari atas hingga ke bawah kaki. Seperti menilai satu persatu barang-barang yang dikenakannya. Kepala serta pundaknya secara refleks bergidik geli melihat manusia yang menurutnya terlihat aneh dan berpenampilan seperti karyawan dari era tahun 80-an. Areta mengayunkan kepala membuyarkan pikirannya. Segera mengalihkan perhatian dari laki-laki yang sebenarnya tidak pantas mendapat perhatiannya itu, akan tetapi, beberapa detik kemudian matanya kembali tertuju pada Kai. Merasa terganggu melihat tingkah laku laki-laki itu yang ajaib. Kamu ngapain nempel-nempel kayak cecak begitu? Areta bertanya setelah tak bisa menahan diri melihat Kai yang semakin menempel rapat di dinding. Akira yang berdiri di antara Areta dan Kai spontan menoleh memandangi Kai. Pak Indra. Kai refleks menarik diri dari dinding sambil menyengir. Kedua tangannya bergerak serampangan mengusap dinding tempatnya menempel. Oh, ini. Rasanya dingin, Bu. Adem, jawabnya asal. Masih terus mengusap dinding yang memang terasa sangat dingin karena pendingin udara yang berembus pada atap ruang kotak persegi tersebut dengan salah tingkah. Kamu tidak berpikir jika kelakuanmu itu membuat dinding menjadi kotor dengan sidik jarimu yang menempel di mana-mana. Kai langsung menarik kedua tangan dan membawanya ke belakang tubuh sambil memutar tubuh berbalik menghadap ke arah dua wanita yang berdiri berdampingan. Maaf, Miss. Saya tidak kepikiran ke sana, ucapnya kaku, lain kali berpikir sebelum bertindak. Aku tidak suka ada karyawan yang bertindak tanpa berpikir. Kalau tidak mau berpikir sebaiknya tidak usah bekerja. Tidur saja di rumah. Kai menelan ludah dan menundukkan kepala. Maaf, Miss. Aku tidak butuh maaf, tapi kesadaran. Baik, Miss, balas Kai dengan semakin menunduk. Areta kembali mengarahkan pandangan lurus ke depan tanpa berucap lagi. Begitupun dengan Akira yang terdiam sambil terus memandangi paperback yang dijinjing salah satu tangannya. Raut wajahnya tampak serius seperti sedang berpikir dengan keras. Keadaan berubah menjadi hening. Kepala Kai yang menunduk hanya bisa memandangi dua pasang kaki yang berdiri dengan mengenakan sepatu berhak tinggi. Mengamati sepatu berujung tajam dengan tangkai tipis yang dengan ajaibnya bisa menahan bobot tubuh seorang wanita. Bahkan bisa membawa wanita itu berjalan mulus tanpa terjatuh.
Kai sampai menghitung kasar ketinggian hak berbahan stainless sepatu berjenis stiletto tersebut. Juga membayangkan bagaimana sakitnya jika ujung hak itu digunakan memukul kepalanya. Tentunya bisa langsung bocor dan mendapat banyak jahitan. Senyum Kai tergulung menahan tawa merespons pikirannya. Membuyarkan pikiran itu, mata Kai kemudian bergerak menyapu tungkai kaki kedua wanita tersebut. Kulit keduanya terlihat mulus dan sangat putih dengan ciri khas masing-masing. Kulit Aretha tampak licin dan seputih susu bak boneka porselen tanpa cacat setitik pun. Sedangkan Akira terlihat putih terkesan pucat dan tampak jelas urat-urat yang menjalar di bawah lapisan kulitnya. Secara naluriah laki-laki, mata Kai tanpa sadar terus bergerak naik. Sampai saat matanya tertuju pada paha Aretha yang terekspos bebas karena mengenakan dress mini yang hanya menutupi setengah paha bagian atas, Kai langsung memejamkan mata dan kembali menunduk dalam. Bukan karena menjaga pandangan, tapi karena bayangan kain tipis berenda berwarna merah yang tiba-tiba terlintas dalam ingatan. Membuat jantungnya tiba-tiba memompa cepat dan aliran darah yang tiba-tiba terasa panas menjalar ke seluruh tubuh. Astagfirullah, lirihnya beristighfar dan semakin merapatkan mata. Lirihan Kai membuat Aretha kembali melihat ke arahnya. Sorot matanya seakan berkata laki-laki itu kenapa lagi. Namun, Aretha menahan diri dan memaksa untuk tidak lagi memperhatikan staf rendahan tersebut. Ting, lift berdenting menandakan sudah sampai di lantai yang ditujukan disusul pintu yang perlahan terbuka. Kai yang mendengar dentingan pintu membuka mata dan bergegas menghambur keluar. Bersamaan itu, Aretha juga mengayunkan langkah keluar seperti kebiasaan selama ini yang selalu mendapat kesempatan berjalan keluar lebih dulu. Keduanya akhirnya saling bertubrukan di depan pintu lift. Kai limbung ke kanan tapi masih dengan posisi berdiri, sementara Aretha jatuh terduduk ke lantai karena kehilangan keseimbangan. Untuk pertama kalinya, baru ada orang yang membuat CEO yang terkenal angkuh dan semena-mena itu menyentuh dinginnya lantai perusahaan. Insiden kedua yang melibatkan kembali dua manusia berbeda jenis tersebut. Miss, Anda baik-baik saja. Akira yang terkejut melempar paperback yang dijinjingnya begitu saja dan bergegas menghampiri Aretha. Sid, apa yang kamu lakukan? Teriak Aretha marah. Suaranya nyaring dan menggema seantero ruangan. Wajahnya merona merah menahan malu karena beberapa pasang mata melihat ke arahnya dengan ekspresi berbeda-beda tapi dengan tubuh yang mematung. Sebenarnya mereka semua ingin segera membantu tapi urung dilakukan saat melihat pelototan pimpinan mereka yang seakan ingin menelan Kai bulat-bulat. Maaf, Miss. Saya tidak sengaja. Kai membungkuk berulang kali meminta maaf dan membantu memungut paperback milik Akira yang teronggok di lantai setelah dilempar begitu saja. Kamu pikir ini taman bermain yang bebas berlarian? Kali ini Akira ikut menghardik sambil membantu Aretha bangkit berdiri. Mengabaikan hardikan Akira, Kai malah melongo melihat isi paperback. Selama beberapa detik termangu menatap lipatan pakaian yang sangat dikenalinya dengan pupil mata yang bergetar. Kedua tangannya mendadak tremor dan malah menjatuhkan kembali paperback tersebut ke lantai. Maaf, Miss. Saya kebelet BAB, pekiknya dan langsung berlari secepat kilat. Terima kasih bagi yang sudah menonton, jangan lupa like, komen, share dan subscribe, karena like, komen, share dan subscribe itu gratis. Jangan lupa juga untuk menyalakan loncengnya, agar tidak ketinggalan bab berikutnya. Salam sehat buat semuanya, semoga rezekinya lancar, amin.